Jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah, yang terjadi pada salah seorang ulama namanya Muqatil bin Sulaiman. Beliau lahir tahun 105 Hijriah di Damaskus. Waktu itu kekhalifahannya kekhalifahan Bani. Ketika beliau dewasa jadi ulama, kekhalifahannya kekhalifahan Bani Abbasiyah. Khalifahnya namanya Abu Ja'far Al-Mansur. Suatu ketika Muqatil bin Sulaiman ini diundang oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur menemui Khalifah di istana. Setelah sampai, maka Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur meminta nasihat. Kalau zaman dulu khalifah-khalifah itu biasa mengundang ulama untuk memberi nasihat. Maka Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berkata, ya surya Muqatil, aibni, wahai Muqatil, berilah aku nasihat. Maka Muqatil menjawab, aibuka bima asma'u au bima sami'tu au bima ra'aitu. Aku beri nasihat kamu dengan apa yang aku dengar atau apa yang aku lihat. Jadi memberi nasihat itu tidak mesti harus dengan nasihat-nasihat yang bersumber dari Quran, dari sunnah, dari perkataan para ulama, tapi menceritakan sebuah peristiwa itu juga bisa jadi nasihat. Bahkan kadang-kadang nasihat dengan menceritakan sebuah peristiwa itu lebih mengenang, ya. Maka kata Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, bima ra'aita, aku minta nasihat dari apa yang kamu lihat, peristiwa yang kamu lihat. Maka kemudian Muqatil bin Sulaiman berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ya, inna Khalifatul Umawi, sesungguhnya Khalifah Bani Umayyah Umar ibnu Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, ya, hina tuwfiya, ketika dia mati, dia meninggalkan harta hanya 9 dinar ila tis'adananir walahu ahada asyara ibnan, padahal dia mempunyai 11 anak, punya 11 anak. Warisan yang diwarisi cuma 9 dinar. 9 dinar itu sekarang 4 juta. Berarti satu orang itu hanya diwarisi nggak sampai 4 juta, ya. Nggak sampai 4 juta. Mau 9 dinar dibagi 11, cuma mungkin sekitar 3,5 juta satu orang. Warisan kok cuma 3,5 juta. Kalau sekarang gue ngontrak omah ya orang, ngontrak rumah setahun berapa? Kalau di sini mungkin 15 juta Pak, ya. Kalau di tempat saya sekitar 10 juta, itu rumah kecil, ya. Ini Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang agung, hanya meninggalkan warisan untuk anaknya. Ya, kalau dibagi
masing-masing cuma 3,5 juta. Sementara khalifah sebelumnya namanya Hisham bin Abdul Malik. Hisham itu Umar bin Abdul Aziz itu hanya menjadi khalifah 2 tahun. Khalifah sebelumnya namanya Hisham bin Abdul Malik. Ketika dia wafat, dia meninggalkan harta untuk setiap anaknya 1.000.000 dinar. 1.000.000 dinar berarti sekitar 4 miliar. Jadi bertolak belakang ya. Khalifah yang sebelumnya itu meninggalkan harta untuk anaknya masing-masing 1.000.000 dinar, berarti sekitar 4 miliar. Tetapi kata Muqatil bin Sulaiman, ra'aitu fi yaumin wahidin, aku melihat di satu hari setelah berpuluh-puluh tahun Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini wafat, aku melihat salah seorang di antara anak dari Umar bin Abdul Aziz itu dia menginfakkan harta berupa 100 ekor kuda perang. Yatasodaqo mi'ata farisin lil jihadi fi sabilillah, mengirimkan 100 ekor kuda untuk jihad fisabilillah. Kuda perang kan harganya mahal. Artinya apa? Anak dari Umar bin Abdul Aziz walaupun ketika orang tuanya meninggal hanya diwarisi satu orang 3 juta ya, tetapi karena berkah, karena keberkahan dari Allah, maka berkembang sedemikian rupa hartanya ya, sehingga menjadi orang kaya, bisa berinfak, bisa bersedekah 100 ekor kuda. Masya Allah. Padahal ketika orang tuanya meninggal cuma diwarisi. Sementara di hari yang sama saya melihat anak-anak dari khalifah sebelumnya Hisham yang ketika dia wafat dia tinggalkan untuk anak-anaknya masing-masing 1.000.000 dinar. Aku melihat mereka yatasawwaruna fil aswaq, mereka meminta-minta di pasar. Jadi yang ketika orang tuanya meninggal diwarisi harta masing-masing 1 miliar, 4 miliar, malah pada jadi pengemis. Sementara yang diwarisi harta cuma 3,5 miliar, 3,5 juta, malah pada jadi orang-orang kaya yang dermawan ya. Ini karena keberkahan. Makanya kata Muqatil bin Sulaiman, ketika Umar bin Abdul Aziz menjelang wafatnya, saya tanya, baik Muqatil, wahai Umar bin Abdul Aziz, baik khalifah, apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu? Maka tarok tali abnaika, ya, istilahnya kok cuma, mungkin bahasa lainnya, kok cuma ditinggali uang yang sedikit, cuma 3,5 juta masing-masing orang ya. Untuk ukuran khalifah, wah ya, itu khalifah ya. Apa jawab Umar bin Abdul Aziz? Taroktu lahu at-taqwa atau taqwa Allah, aku tinggalkan mereka ketakwaan kepada Allah. Jadi Umar bin Abdul Aziz lebih mengutamakan mewariskan ketakwaan daripada mewarisi harta ya. Sehingga kata beliau ya, kalau mereka nanti tidak menjadi
beliau Umar bin Abdul Aziz mengutip salah satu ayat di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 96, ya. Inna waliyyallah wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya pelindungku, waliku adalah Allah, dan dia pasti akan menolong orang-orang soleh. Jadi beliau yakin yang penting asal diwarisi ketakwaan, kesolehan, ya, apapun keadaannya Allah pasti akan selalu menjadi penolong mereka. Sementara kalau saya tidak, kalau mereka ternyata jadi orang kaya, kalau saya tidak bekali, kalau saya tidak warisi mereka dengan ketakwaan, dengan kesolehan, maka saya khawatir kalau saya warisi harta yang banyak sementara tidak diwarisi ketakwaan, kesolehan, akhirnya mereka gunakan harta warisannya itu untuk maksiat sehingga aku ikut terkena dosanya. Jadi Umar bin Abdul Aziz merasa khawatir, ya, kalau mewariskan kepada anak harta yang banyak sementara tidak diwarisi kesolehan, pasti kalau tidak diwarisi kesolehan, pasti harta yang ditinggalkan itu akan digunakan oleh anak-anaknya untuk maksiat, itu pasti, ya. Orang kalau tidak soleh itu mesti senangnya apa? Maksiat, ya. Orang kalau tidak soleh mesti senangnya maksiat. Kebetulan ada duit, nah pakai untuk foya-foya, untuk maksiat, maka orang tuanya yang mewarisi itu ikut mendapat dosanya. Inilah rahasianya kenapa Umar bin Abdul Aziz hanya mewarisi